dengan Ibu saya Elina. Dengan Ibu Elina. Perkenalkan, saya Azhara Salsabila dari Universitas Gita Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai mengenai UMKM dari Mio, yaitu untuk Melinjo. Mungkin bisa saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana awal mula berdirinya usaha emping ini, serta apa saja keunggulan utama produk emping Anda yang membuatnya berbeda dari pesaing, dan bagaimana caranya mempertahankan keunggulan tersebut? Yang pertama, 2017 saya resign, 2018 saya merintis usaha yang diawali dapat informasi dari teman tentang kebutuhan suplai emping melinjo di wedangan-wedangan di area Solo. Dari informasi tersebut saya menindaklanjuti, beraksi dari mulai pulaan sampai produksi, packing, kirim-kirim sendiri, tagih-tagih sendiri. Yang disasar saat itu areanya area kampus ini di UNS sama kantin-kantin yang ada di dalam UNS. Terus sengaja saat itu saya nyari yang langsung rasa pedas manis, karena saya sadar rata-rata emping yang ada di pasaran itu rasanya tawar atau asin. Jadi saya sengaja main di rasa pedas manis. Disitulah salah satu keunggulan produk Koncone Ngemil. Jadi lebih banyak diterima daripada ditolak. Tapi yang namanya penolakan itu sudah menjadi makanan sehari-hari ketika menawarkan ke calon-calon mitra. Kemudian yang berbeda dari segi rasa tadi sudah saya sampaikan. Kalau kualitas bahan baku, kita berusaha nyari melinjo yang bagus ya, yang nggak boleng, yang nggak banyak hamanya. Yang paling ngerti hal-hal semacam itu sebenarnya supplier saya, karena saya ngambilnya kondisinya udah jadi emping atau udah jadi tutukan gepeng gitu dari pengrajin. Jadi kelihatan kok mana yang melinjo bagus sama enggak ketika proses sortir atau ketika proses pulaan tersebut. Untuk harga, saya pikir bersaing aja sih, mungkin hargaku jauh lebih tinggi dibanding kompetitor. Pertama, karena dari sisi rasa kita juga ada cabai dan bawangnya. Yang kedua, dari sisi legal kita sudah ada legalnya dari PIRT sama halal, dan sekaligus hak merek ya, hak merek Koncone Ngemil. Sedangkan kompetitor kami yang main di segmen warung atau bawah itu rata-rata nggak ada legalnya. Kemudian hal yang lain, kalau proses produksi alhamdulillah sejak 2024 itu kami sudah membumbui sendiri. Dulu kami dibantu oleh supplier, dibumbuin mereka, kemudian kita tinggal goreng. Sejak 2024 itu kami sudah membumbui sendiri di belakang karena kami memiliki rumah dum sendiri. Kemudian yang berbeda dari pesaing, aku nggak ngerti ya apa, tetapi secara umum kami lebih konsisten untuk kirim dan tagihnya dibanding di tempat yang lain. Jadi benar-benar ada satu orang yang tugasnya itu visit 1 minggu 1 kali. Jadwalnya 7 sampai maksimum 7, 10 atau 14 hari 1 kali itu harus, mitra itu harus dikunjungi. Kayak gitu. Patokan kami adalah di notanya. Next. Pertanyaan kedua, apa saja kendala atau kelemahan yang saat ini dihadapi dalam menjalankan usaha emping, dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan usaha? Kendala kami pertama dari sisi manajemen operasional. Pertama, kondisinya masih saya yang handle sendiri untuk keuangan maupun pencatatan. Yang kedua, dari manual kertas kita sudah komputerized menggunakan Excel. Tetapi pada masanya pasti kami harus wajib berkembang ketika jumlah mitra itu bertambah dan bertambah. Otomatis kita sudah nggak bisa rekap atau mengerjakan secara komputerized aja, tapi harus based on app atau based on web untuk pencatatan yang terutama terkait stokis sama rekap piutang, karena kita kan masih titip jual ke mitra-mitra. Kendala yang lain yaitu rumah produksi. Rumah produksi kami ya seperti yang Mbak lihat. Dari sisi luasnya ya alhamdulillah disyukuri karena sudah terpisah dari rumah tangga. Cuma ketika kapasitas itu bertambah, ruang gerak kita juga butuh bertambah. Selain itu, untuk bahan baku umumnya orang ketika demand naik, supply berkurang lah, itu kan gimana ya Mbak, itu agak berat ketika harga dekat Lebaran atau Ramadan itu naik. Jadi
Solusi yang bisa kami ambil adalah memperbanyak stok ketika harga terendah. Itu pun sesuai kemampuan dana yang kami miliki, gitu Mbak. Dampaknya dengan segala keterbatasan itu otomatis tipennya nggak bisa langsung ngegas gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar berkembangnya Koncone Ngemil itu bertahap sesuai kemampuan, sesuai kapasitas kami sebagai aku owner dan tim kami. Kayak misalnya aku sebut bagian produksi, oh sehari itu kemampuannya hanya mampu jemur 15 kilo. Karena apa, kapasitas area produksi di belakang maksimal adalah 15 kilo. Kalau kita mau optimalisasi ya berarti 15 kilo dikali 7 hari kalau mau optimal banget. Kenyataannya ketemu sama yang namanya hujan atau kendala cuaca. Itu kan nggak bisa aku paksain tuh 1 hari kering, kan nggak bisa. Nah gitu. Dan aku juga belum mau menggunakan tambahan atau cost energi melalui gas atau LPG. Jadi aku masih menggunakan sinar matahari dibantu dengan solar dome itu. Jadi masih manual. Bisa dikatakan 100% manual, tetapi solar dome itu membantu ketika terjadi gerimis atau mendadak mendung. Dia menyelamatkan gitu. Begitu Mbak. Kemudian peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha emping ini dan langkah apa saja yang sudah atau akan dilakukan? Peluangnya pertama, peluang gede banget itu. Solo itu terkenal kota kuliner ya, banyak jajannya berkembang pesat, jenis makanannya dari Sabang sampai Merauke ada, bahkan yang internasional pun juga sudah mulai ada di Solo. Di sisi yang lain, ketika makanan modern itu marak, orang yang sepuh itu menghidupkan kembali makanan tradisional. Nah, kesempatan besar atau peluang besar kami adalah ketika titik-titik makanan yang tradisional itu ada, kami pasti menembus atau menawarkannya. Jadi kesempatan itu banyak banget dan sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi, kayak kita nge-map lah atau ngelis lewat Gmap. Ketika mereka pada ada Gmapnya itu biasanya kan kita cek dulu tuh tempatnya kayak apa gitu untuk kami tawarkan. Disitulah sebuah peluang besar yang kami kerjakan. Terus langkah-langkah kecilnya adalah melakukan canvassing Mbak, kayak nambah sales. Tadi Mbak yang pakai kacamata itu sales yang pagi sampai sore. Insya Allah nanti sore ada tambahan orang baru yang kerjanya dari sore sampai malam untuk menyasar kuliner malam. Kemudian apa saja ancaman dari luar yang dihadapi usaha Anda dan bagaimana strategi Anda dalam menghadapinya? Ancaman luar itu berkembangnya UMKM kuliner itu secara umum menjadi ancaman luar karena jenis varian keletihan itu banyak banget Camila. Kemudian secara spesifik adalah ketika pohon melinjo itu jumlahnya makin sedikit Mbak. Makin sedikit karena orang pada menebang terganggu, buahnya sangat banyak dan mengotori pelataran mereka, halaman mereka yang berakhir dengan dibuang di daerah-daerah tertentu. Dan tidak terjadi kayak reboisasi lagi gitu, maksudnya dia satu nanam satu nebang satu nanam, kenyataannya kan nggak kayak gitu. Otomatis jumlah pohonnya berkurang. Nah disitulah menjadi sumber daya alamnya berkurang. Nah itu ancaman terbesar saya. Kami sudah berpikir untuk menanam, tetapi juga mikirnya jauh banget karena dia baru tumbuh ketika di usia 7 tahun. Karena usianya kan sampai 1 abad si melinjo itu, pohon melinjo. Nah itu masih dalam wacana aja, belum sampai ke nanam. Jadi solusi dari Koncone Ngemil itu kami memperbanyak silaturahmi, memperbanyak jejaring kepada calon-calon supplier. Calon-calon supplier itu adalah mereka para pengepul yang langsung dari para pengrajin. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Apakah usaha Anda pernah mengalami penurunan penjualan atau hambatan serius? Bagaimana caranya mengatasi kondisi tersebut agar usahanya tetap berjalan? Hambatan pernah, rata-rata mungkin ngalami di saat COVID ya. Aku COVID iya ketika PSBB, setelah ngirim 2 atau 3 hari tiba-tiba close toko semua pada habis kirim sekian ratus bungkus. Oke, itu sebuah cukup tapi ya tantangan yang besar ya saat itu. Terus bagaimana menghadapinya saat itu, saya agar tetap dapur mengepul, solusinya jual produk resell. Produk resell ya, aku ngambil produk-produk kayak contohin roti bakar, bolen, donat. Saat itu yang aku kejar 3 hal ini, aku open PO, kemudian aku drop
sehingga aku tidak menanggung risiko penjualan dan aku langsung dapat fresh money saat itu kayak gitu. Terus untuk yang saat ini terjadi apa ya, paling reject ya mbak ya. Reject itu aku jual separuh harga. Reject itu kayak empeng mateng, pas proses packing ada yang pecah, itu kan pecah menjadi barang reject. Kemudian kayak ini mbak lihat, pas proses packing mentah, saat ambil dari tray pasti ada yang patah, nggak mungkin 100% utuh. Nah itu solusinya kami jual kadang ya, kalau yang mentah itu paling 90% lah dari harga 100%, jadinya 1.000 aku jual 90.000 gitu mentahannya. Itu contohnya sesederhana itu. Jadi itu saja wawancara mengenai Oming Minjo dari Data Nengemil. Terima kasih Mbak atas waktunya.